Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Azizah Ilham, NIM 2002345, Prodi Pendidikan Sendra Tasik. Kali ini saya akan membuat video presentasi tentang materi dasar kepemimpinan pendidikan. Berikut ini adalah pembahasannya. Yang pertama, konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan merupakan pelaksanaan pendidikan yang tujuan pendidikannya yang telah ditetapkan dapat mencapai secara efektif dan efisien. Menurut beberapa para ahli tentang dasar kepemimpinan pendidikan, yang pertama Sutopo dan Sumanto pada tahun 1982, kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan secara bebas. Yang kedua, Syafarudin pada tahun 2010. Kepemimpinan pendidikan adalah kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Unsur-unsurnya yaitu A. Proses mempengaruhi para guru, pegawai, dan murid-murid serta pihak terkait atau komite sekolah dan orang tua siswa. Yang B. Pengaruh yang dimaksudkan agar orang lain melakukan tindakan yang diinginkan. C. Berlangsung dalam organisasi sekolah untuk mengelola aktivitas pembelajaran. D. Kepala sekolah diangkat secara formal oleh pejabat kependidikan atau yayasan bidang pendidikan. E. Tujuan yang akan dicapai melalui proses kepemimpinan yaitu tercapainya tujuan pendidikan lulusan berkepribadian baik dan berkualitas. F. Aktivitas kepemimpinan lebih banyak orientasi hubungan manusia daripada mengatur sumber daya material. Yang kedua, fungsi kepemimpinan pendidikan. A. Sebagai pendidik atau edukator, yaitu prestasi tenaga pendidik, kemampuan membimbing tenaga pendidik, kemampuan membimbing karyawan, membimbing siswa, mengembangkan staf, kemampuan belajar dan mengikuti perkembangan iptek, dan kemampuan memberi contoh mengajar. B. Manajer, yaitu mencakup aspek-aspek kemampuan menyusun program, menyusun organisasi, menyusun organisasi kepegawaian dan institusi pendidikan. Yang C. Administrator, yaitu mencakup kemampuan mengelola administrasi kegiatan belajar mengajar serta bimbingan dan konseling. Yang D. Supervisor atau penyelia, merupakan wakil dari manajemen sebagai pemimpin pelaksanaan tugas di lapangan. E. Leader atau pemimpin, yaitu salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas yang direncanakan demi mencapai tujuan perusahaan. F. Inovator, yaitu kepemimpinan inovasi adalah teknik yang menggabungkan gaya kepemimpinan yang berbeda untuk mempengaruhi karyawan untuk menghasilkan ide, produk, dan layanan kreatif. G. Motivator, yaitu pendorong yang ada di dalam diri individu yang memberikan daya bergerak melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, prinsip dasar kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, prinsip partisipasi, yaitu pemimpin dengan berbagai usaha mencoba membangkitkan dan memupuk subur kesadaran setiap anggota stafnya agar mereka merasa rela ikut bertanggung jawab. Yang kedua, prinsip kooperasi, yaitu adanya partisipasi anggota staf dengan anggota lainnya untuk bekerja sama sehingga terjalinnya hubungan dengan baik. Yang ketiga, prinsip hubungan kemanusiaan yang akrab pemimpin, yaitu harus menjadi sponsor utama bagi terbinanya hubungan sosial dan situasi pergaulan seperti di dalam lembaga kerja. Pemimpin tidak berlaku sebagai majikan atau mandor terhadap pegawai dan buruhnya. Yang keempat, prinsip pendelegasian dan pemecahan kekuasaan dan tanggung jawab,
yaitu pemimpin pendidikan harus menyadari bahwa kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab yang ada padanya sebagaimana harus didelegasikan dan dipancarkan kepada anggota-anggota staf kerja, juga mampu untuk menerima dan melaksanakan pendelegasian dan pemancaran kekuasaan dan wewenang dan bertanggung jawab. Yang kelima, prinsip kefleksibelan organisasi dan tata kerja, yaitu organisasi kerja disusun dengan maksud mengatur kegiatan dan hubungan kerja yang harmonis, efisien, dan efektif. Yang ketiga, gaya kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama, gaya directing atau mengarahkan. Di sini pemimpin lebih banyak memberikan petunjuk yang spesifik dan mengawasi secara ketat. Yang kedua, gaya coaching atau melatih. Di sini pemimpin menggunakan direktif dan suportif secukupnya, artinya pengarahan dan pengawasan tetap dilakukan secara ketat oleh pemimpin. Yang ketiga, gaya supporting atau mendukung. Di sini suportif lebih banyak diberikan daripada direktif, khususnya untuk bawahan yang komitmennya kurang baik. Yang keempat, gaya delegation atau mendelegasikan, yaitu gaya ini diimplementasikan bagi bawahan yang sudah menjadi orang kepercayaan. Baiklah, itulah pembahasan materi saya pada saat ini. Apabila ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.